Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alicia Puji Lestari, NIM 103 angkatan 2018 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas garam. Langsung saja kita simak materinya. Komoditas garam. Di sini kita akan membahas pertama, potensi garam, 2, kondisi garam, 3, permasalahan garam, 4, regulasi garam, dan kelima, penelitian agribisnis garam. Yang pertama, potensi garam. Luas tanah tambak garam di Jawa mencapai 25-30 ribu hektar. Jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan 100 ribu ton garam per hektar per musimnya. Nah, beberapa wilayah di Jawa yang masih berpotensi menghasilkan garam adalah Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Demak, Jepara, Rembang, Pati, dan Lamongan. Nah, di Indonesia bagian timur dilakukan produksi garam. Di Madura, semua wilayah pantainya berpotensi memproduksi garam. Yang kedua, tentang kondisi garam. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia masih mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Petani garam juga belum mampu memiliki ilmu dan alat teknologi yang mumpuni. Nah, di Indonesia, produksi garam hanya dilakukan saat musim kemarau. Akibatnya, kuantitas dan kualitas garam Indonesia masih belum memadai. Ketersediaan bahan baku menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang produksi dan investor di sektor ekonomi. Nah, Indonesia tadi hanya dapat melakukan di musim kemarau karena masih belum memiliki alat teknologi yang mumpuni. Yang ketiga adalah permasalahan garam. Kualitas garam industri yang diproduksi dalam negeri tidak mampu memenuhi persyaratan serta ketersediaan produksi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan industri, sehingga harus impor. Kemudian, kurangnya ketersediaan lahan dan pembinaan petani garam dari pemerintah adalah faktor penghambat proses swasembada garam nasional. Jadi, kebanyakan permasalahan garam di Indonesia ini berasal dari Indonesia kita sendiri. Yang keempat adalah regulasi garam. Regulasi yang tidak mendukung garam rakyat makin mempersulit penyerapan produksi garam nasional. Menurut Permendak nomor 88 tahun 2004 yang membuat garam konsumsi hasil produksi petani rakyat yang pada awalnya dapat digunakan untuk aneka pangan, pengasinan ikan, dan penyamaan kulit hanya bisa digunakan untuk pangan saja. Kemudian, setelah pemerintah menerbitkan PP 9 2018, secara perlahan tata kelola garam nasional semakin mengalami kekacauan, bahkan kehancuran. Nah, regulasi garam di Indonesia ini terbilang buruk karena beberapa peraturan sangat tidak menguntungkan bagi petani garam. Nah, yang terakhir ini adalah penelitian agribisnis tentang garam. Di sini saya mengambil judul jurnal Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi garam di Desa Matang Tunong. Dengan lokasi, penelitian ini dilakukan di Desa Matang Tunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Hasilnya adalah petani garam tradisional di Aceh Utara saat ini belum mampu menghasilkan garam beriodium. Nah, berdasarkan jurnal, mengapa kok belum mampu menghasilkan garam yang beriodium? Karena mereka itu masih memproduksi garam sebagai
petani tradisional sehingga belum mampu menghasilkan garam yang beriodium. Hasil selanjutnya, pada saat musim kemarau, produksi garam meningkat sehingga menyebabkan harga garam menjadi turun. Kemudian produksi garam dengan menggunakan garam pancing atau bibit garam yang diperoleh dari Madura. Jadi, masyarakat Aceh Utara, terutama desa Mutong, menggunakan bibit garam asli dari Madura. Ketiga, luas lahan yang digunakan tiap petani untuk usaha tani garam di lokasi penelitian cukup beragam, yaitu dari 0,023 hektar hingga 0,067 hektar. Keempat, tenaga kerja yang dipekerjakan dalam industri tradisional ini paling sedikit 1 orang dan yang paling banyak adalah 2 orang. Jadi mereka memang masih sangat tradisional, dan juga lahan yang mereka miliki pun termasuk sedikit, sehingga hanya membutuhkan 1-2 orang saja. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi komoditas garam. Semoga dapat membantu dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik tombol like karena sangat membantu dalam penilaian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.